Shalom Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama saya Yonatan yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Jember. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami dapat kembali merenungkan firman, dan biarlah Tuhan apa yang kami baca nanti, apa yang kami dengar nanti, itu semua masuk ke dalam hati kami, sehingga firman itu dapat hidup di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 23. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 23 berbunyi demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, milik Yoas dari kaum Abiezer, Gideon anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar bersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan nyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika engkau menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menurunkan kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, jangan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi aku dan akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Kemudian masuklah Gideon dan mengelola seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk, lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon terbatin dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Demikianlah dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya dan menyentuh daging dan roti itu. Muncullah api dari batu itu dan melahap daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadanya, sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu serta Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita di mana seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah, kendaraan apa itu yang terbang di atas langit? Lalu ayah mengatakan, itu pesawat namanya. Oh, itu pesawat. Ternyata pesawat itu kecil ya ayah. Lalu ayah itu mengatakan, tidak anakku, pesawat itu besar. Ah, ayah bohong. Anak itu langsung mengatakan, pesawat itu hanya ada di dalam lingkaran jariku, tidak mungkin pesawat itu besar. Lalu ayahnya mengatakan, besok pagi kita coba lihat pesawat itu di bandara ya anakku. Oke ayah. Dan akhirnya esok harinya ayah itu membawa anak tersebut ke bandara. Lalu anak itu pun terkaget-kaget. Wah, besar sekali pesawatnya.
Perasaan kemarin hanya kecil saja, tapi kenapa sekarang sangat besar? Lalu ayah itu mengatakan, itulah pesawat. Ketika kita melihatnya dari jauh dan belum tahu bentuknya dengan jelas, itu akan terlihat kecil. Tapi ketika kita mendekat kepada pesawat tersebut, pesawat itu akan terlihat sangat besar, bahkan hingga menampung banyak orang. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, Gideon sama seperti anak di dalam cerita tadi. Ia tidak percaya betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika malaikat Tuhan meminta Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Midian, Gideon memiliki banyak alasan kenapa dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Ia merasa takut. Ia merasa kaumnya adalah yang paling kecil dari seluruh kaum yang lain. Bahkan alasan lainnya adalah Gideon melihat bahwa ketika nenek moyangnya menceritakan betapa besarnya Tuhan, ia melihat kenyataan dalam hidup bahwa bangsa Israel tidak seperti dijaga oleh Tuhan yang besar. Ia malah mempertanyakan kenapa Tuhan yang besar itu membiarkan bangsanya terjajah. Bahkan lebih dari itu, Gideon merasa bahwa dirinya tidak bisa apa-apa karena Tuhan tidak menyertai bangsanya. Sama bukan seperti manusia? Sama bukan seperti kita semua? Kita seringkali meragukan kebesaran Allah. Seringkali kita melihat berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang difirmankan Tuhan di setiap hari Minggu. Kita merasa kebaikan-kebaikan, berkat-berkat Tuhan tidak ada di dalam diri kita, tidak hadir dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya sangat senang dengan bagian selanjutnya dari kisah Gideon. Ketika Gideon meragukan Allah, ketika Gideon merasa dirinya adalah orang yang sangat kecil, ia mau meminta tanda dari Tuhan. Ia mau mencoba mengenal lebih dalam lagi Tuhan yang meminta dia membebaskan bangsa Israel. Dan benar saja, ketika tanda itu hadir di dalam diri Gideon, ketika tanda itu terlihat dan ia mulai mengenal Tuhan, ia sadar bahwa besar sekali kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Ia sadar bahwa Tuhan yang ada bersamanya adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Gideon adalah gambaran kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia seringkali meragukan. Tapi apakah kita menjadi seperti Gideon yang mau mengenal dan mencari tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, untuk lebih mengetahui betapa besarnya Tuhan, mari cobalah lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Mari coba kita minta tanda-tanda darinya, sehingga kita tidak meragukan lagi kebesaran Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau memiliki kebesaran yang tidak perlu kami ragukan lagi. Seringkali fakta-fakta dalam kehidupan yang mengerikan dalam diri kami membuat kami ragu bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hidup dalam keseharian kami. Engkau akan membuat kami seperti Gideon yang mau mengenal dan mau percaya betapa besarnya Engkau dalam kehidupan kami. Bantulah kami dalam keseharian kami, dan bantulah kami untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada masing-masing kami untuk kami menjalankan hidup di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.